kenalin dulu, nama gue Sekar Afiliza Putri. Di sini gue bakal jelasin studi kasus nomor 1. Jadi studi kasus nomor 1 itu masalahnya cuman kita disuruh buat program faktorial, dimana program itu bakal ngebantu si Budi dalam ngerjain hukumannya dalam 1 jam 30 menit. Oke, langsung aja kita programnya. Pertama-tama kita buat dulu fungsi faktorialnya ya. Oke, integer faktorial integer x. Ini gue bakal buat dua kondisi di mana x sama dengan 1 dia bakal nge-return 1. Kenapa? Karena faktorial dari 1 dia 1. Kedua, else nya baru kita buat fungsinya. Ayo, fungsi dari faktorial di dalam rekursif itu cara buatnya tuh gini, kita x dikali faktorial x minus 1. Oke. Nah, ini udah selesai nih di fungsi faktorialnya. Terus gimana sih cara gunain fungsi ini setelah kita di integer main? Kita integer x dulu. Kenapa pakai integer? Karena x adalah nilai bilangan bulat. Gak mungkin dong masa faktorial kita pakai langsung kita masukkan dulu ya, masukkan bilangan yang ingin difaktorialkan. Oke. Terus kita cin x ya. Terus gimana cara kita ngeluarin si fungsi ini? Jadi gini cara kita pakainya biar cantik. Jadi faktorial dari ini, ambil x nya lagi adalah, nah terus lagi nih faktorial x. Udah itu aja. Terus kita run, apakah program bakal enak? Oke, coba kita masukin 3. Nah, faktorial dari 3 coba kita lihat di soal, kita pakai contoh di soal ya. Coba ditaruh lagi, kita pintar. Benar, 24. Jadi inti dari programnya, nanti setelah kita masukin nilai x di integer main, dia bakal ke atas lagi ke fungsi faktorial ini. Nah, dia bakal ngecek nih apakah x ini sama dengan 1. Kalau misalnya dia sama dengan 1, dia bakal nge-return 1. Kalau misalnya dia bukan 1 nih, x nya bukan 1, dia bakal ngejalanin fungsi else ini, dimana x dikali faktorial x dikurang 1. Nah, setelah dapet nih return dari else ini, dia bakal nampilin di cout yang di line 18. Jadi itu semoga program yang membantu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Latifah Azahra, NIM 122140105. Nah, saya bakal menjelaskan soal dari studi kasus nomor 2.
yang dimana kita akan membantu seksi programmer dari KM. Nah, masalah dari studi kasus nomor 2 ini nih, kita diminta untuk membantu KM ITERA atau senat KM ITERA untuk membentuk panitia pemira. Nah, di sini kita dikasih rumus permutasi, berarti kita bakal menggunakan rumus permutasi. Nah, yaitu P sama dengan X faktorial dibagi, harusnya ini bagi ya, bagi dalam kurung X dikurang N faktorial. Nah, di sini ada beberapa baris inputannya, ada 3 baris inputan. Yang pertama, baris bentuk pertama yaitu banyak kasus uji, berarti berapa banyak kali kasus ujinya, yaitu dikasih T. Nah, baris selanjutnya untuk menginputkan yaitu X dan N-nya. Nah, di sini ada beberapa kondisi, bisa kita lihat ya guys. Nah, kita lanjut ke programnya saja. Jadi di sini kita udah membuat include IStream dan using namespace. Nah, pertama kita bakal membuat program dari faktorialnya terlebih dahulu, di mana T integer N. Nah, jadi saya memakai simbol T ya. Nah, di sini biasanya di faktorial itu ada kondisi di mana jika N-nya ini sama dengan 1, maka dia bakal mengeluarkan return 1. Nah, jika dia tidak sama dengan 1, maka dia bakal ngeluarin return N dikali T N kurang 1. Nah, ini dari rumus faktorialnya. Setelah itu kita baru buat subprogram buat rumus permutasinya. Nah, karena di sini kita disuruh pakai rumus permutasi. Lanjut. Berarti integer kita makainya per aja karena dia permutasi buat melambangin. Berarti di sini dia kan minta X dan N, berarti integer N koma integer X. Nah, di sini kita langsung buat rumus permutasinya aja ya guys. Maka dia bakal mengeluarkan berarti Tn dibagi T N dikurang X. Nah, sesuai dengan rumus bisa diberikan. Nah, lanjut untuk manggil subprogramnya ini biar nanti hasil outputnya keluar, kita pakai intermain. Nah, kita deklarasikan dulu guys. Nah, integer. Nah, kan tadi ada 3 baris. Nah, karena T-nya udah dibagi, kita ganti T ini dengan H untuk baris pertama. Berarti kita akan mendeklarasikan H, N, dan X. Nah, untuk baris pertama kita akan menginputkan sin H-nya. Nah, di sini H-nya ini ada kondisinya, berarti kita harus membuat kondisinya H terlebih dahulu. Berarti if, nah jika H-nya ini besar dari 0 dan H kecil sama 100.000. Kalau kondisinya ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan program selanjutnya. Nah, karena diminta ini ada berapa N sama X ini sesuai dengan banyaknya T, berarti kita memakai perulangan. Kita pakai for. Kita pakai for aja. Berarti for integer I sama dengan 1. Kita mulai dari 1, berarti terus I kecil sama H. Nah, kenapa dia kecil sama? Karena kita mulai dari 1. I plus. Nah, setelah perulangan baru kita inputkan X dan N-nya. Nah, karena di sini dia diminta inputkannya X terlebih dahulu, berarti kita buat sin X dulu. X lalu baru sin N. Nah, habis itu karena X dan N-nya ini ada kondisinya. Nah, kita buat juga kondisinya. If jika X besar 0
Dan X di sini kondisinya kecil sama, berarti kecil sama 10. Nah, kita juga buat kondisi N-nya langsung, karena dia sejalan ya. N besar 0, dan di sini katanya N ini harus kecil dari X, berarti N kecil X. Nah, kalau kondisinya terjalankan, baru dia memanggil program dari subprogram per ini. Berarti kita panggil dulu out var. Nah, dia dimintakan X, N. Berarti kita pakai X, N, X. Coba N, X yang lain. Nah, kita jalankan 3. Nah, dia diminta 3 kondisi, 3 kali 6, 3. Berarti ininya X dulu, karena dimintanya X dulu ya guys, maaf. Nah, ini 3, 6, 3. Nah, di sini sudah keluar ya guys hasil outputnya. Nah, di sini kan dimintanya 6 dan 3 nya ini sejajar, berarti kita kasih spasi aja, karena kalau di sin, kalau kita udah ngasih spasi, berarti angka keduanya itu udah masuk ke sin yang kedua, yaitu sin N 3 ya. Tadi ada 6, 3, 125, 3. Nah, dan 7 sama 4 ya tadi. Nah, ini hasil outputnya dari yang ini. Coba kalau misalnya X nya ini kecil dari N, apakah dia bakal terjalankan? Coba 3, 6. Nah, nggak terjalankan kan guys. Nah, coba kayak 6, 3. Nah, kenapa dia nggak terjalankan? Karena X nya ini harus besar dari N. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah soal ketiga. Di sini kita diminta untuk menghitung jumlah bintang dari N yang ditentukan. Jadi N ini adalah inputan dari pengguna berupa bilangan yang tidak diketahui. Mungkin nanti di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian hasil yang kita ingin hasilkan di sini, hasil yang ingin kita hasilkan adalah output berupa kuadrat dari bilangan itu. Tetapi di sini kita dilarang untuk menggunakan kuadrat yang mana n kali n. Jadi kita harus menggunakan konsep rekursif seperti itu. Nah, jadi di sini rumus dari fungsinya yaitu f n n, kemudian kita buat si n ini ditambah dengan fungsi itu lagi berupa inputan n dan n-1. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, n yang menjadi inputan kedua, dia akan melakukan decrement sehingga dia akan mencapai batasnya di mana nanti si inputan ini adalah nilainya 0. Karena kita tidak ingin nilai n yang ada di sini itu sama dengan n yang ada di sini, kita akhirnya membuat perbedaan di parameter fungsi tersebut. Kita membuatnya seperti ini, fn sama dengan n, kemudian sama dengan f n dan m. Ini artinya n yang kita masukkan di awal pertama itu akan menjadi m. M akan kita isi dengan n. Kemudian sama dengan
N ditambah F fungsinya tersebut dengan inputan berupa N, M yang sudah dikurangin 1. Ini adalah rumus dari fungsi rekursifnya. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita harus mengetahui batasnya juga. Di sini dapat dilihat bahwa setiap perulangan ini M akan terus berkurang. Berarti kita bisa bikin batasnya. Kita tidak ingin menambahkan N lagi ketika si M-nya ini adalah 0. Jadi misalnya ada 4, N-nya kita isi 4 kan, N-nya misalnya 4. Kemudian nanti di N keduanya kita bakal jadi 3, 2, 1, dan 0 kan. Nah, ketika di 0 ini, itu fungsinya tidak akan menjalankan N ditambah ini lagi, tetapi dia akan mereturn 0. Berarti fungsinya, kalau kita jabarkan, ketika fungsinya dia M-nya adalah 0, N-nya kan tidak tahu ya ceritanya, itu dia akan menghasilkan 0. Ini adalah batas dari fungsinya. Oke, setelah kita tahu rumus dan batasnya, barulah kita bisa membuat kode programnya sesuai yang diminta. Oke, lanjut ke kode programnya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah include bla 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 using namespace std. Seperti biasa itu menggunakan library IOStream dan menggunakan kelas std sebagai standar library scene dan shout. Kemudian di sini kita bisa membuat deklarasi N yang berupa inputan dari pengguna. Kemudian di akhir kita akan menampilkan sebuah fungsi bernama, mungkin fungsinya bisa kita kasih nama kuadrat rekur. Nah, ini artinya kita mengkuadratkan suatu bilangan tapi menggunakan konsep rekursif, bukan menggunakan perkalian bilangan tersebut. Jadi kita bisa masukkan ke sini, atau sebelum kita masukkan kita buat dulu fungsinya. int kuadrat rekursif ini memiliki parameter berupa N dan M. Kenapa ada 2? Karena M yang di sini nanti akan menjadi nilai dekreman dari sebuah perulangan fungsi tersebut. Di sini kita bisa buat return N ditambah fungsi kuadratnya dengan inputan berupa N dan M-1. Karena M ini di awal kita akan sama dengankan dengan N, kita tulis di pemanggilan kuadrat rekur N, N. Jadi N yang ada di sini nanti masuk ke sini. Kemudian kita rekursifkan. Karena di sini kita udah tahu batasnya, kita bisa bikin kondisi ketika M-nya itu sama dengan 0. Maka program hanya akan mereturn bilangan 0 tanpa merekursifkan fungsi itu lagi. Kemudian return yang di bawah kita bisa masukkan ke dalam else. Jadi kode programnya seperti ini. Ini kenapa tidak ada kurung awalnya, karena dia hanya mereturn 0 dan tidak banyak baris, sehingga kita bisa satukan if dan else ini ke dalam satu baris dengan blok di dalamnya. Oke, ini ada beberapa titik koma. Kemudian bisa kita jalankan kode programnya, misalnya cmp soal 3 new.cpp. Ketika kita jalankan, kita masukkan 1 keluar 1, ketika kita masukkan 2 keluar 4, 3 keluar 9, 4 keluar 16, 5 keluar 25, dan ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di soal.
Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dapat dipahami. Sampai jumpa.